Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin sa'al kaifal i'tiqadu fi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu tawin kodake qiyamihi ta'ala kelawan jumenenge Gusti Allah Ta'ala binafsihi kelawan awak dhewe Gusti Allah. Jawab dua utawi al-i'tiqad anak takida iku yen kodake sapa kita anallaha ing setuhune Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu kelawan maha suci Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah layak taju iku ora butuh sapa Gusti Allah layak taju iku ora butuh sapa Allah ila syai'in marang suci-suci minal asyai kang saking pira-pira suci-suci. Ada pertanyaan, bagaimanakah i'tiqad tentang mandirinya Allah Ta'ala? Gusti Allah itu mandiri, tidak membutuhkan bantuan siapapun yang binafsihi. Nah, seperti kita mengaku mandiri pun masih tetap butuh orang lain, ya enggak? Semandiri-mandirinya kita tetap butuh orang lain, dan itu pasti. Umpama ada orang yang mengatakan enggak bisa, saya mandiri, apa-apa dilakukan sendiri, semuanya saya lakukan sendiri, tidak butuh orang lain, tidak ada campur tangan orang lain, omong kosong, bahasa kasarnya bullshit, ya kan? Aku hidup sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, kata siapa? Ketika masak sendiri, oke lah masak sendiri. Belanja sendiri, oke lah belanja sendiri. Belanjanya sama siapa? Sama orang lain, ya kan? Berarti butuh orang yang menjual, ya enggak? Betul enggak? Oke lah, kalau saya jual sendiri, tak jual sendiri, tak beli sendiri, ya. Sayur-sayuran tak tanam sendiri, tak kerjakan sendiri, tak panen sendiri, tak masak sendiri. Bibitnya dari siapa? Ya enggak?
Bibitnya pasti beli dari orang lain atau butuh bantuan orang lain. Masa mau buat bibit sendiri? Nggak mungkin kan? Itu menandakan bahwa manusia tetap tidak bisa lepas dari orang lain. Karena memang manusia itu pada dasarnya diciptakan untuk hidup bersosial, hidup bersama dengan orang lain. Kalau mengatakan mandiri, murni mandiri tidak akan pernah bisa, ya kan? Nyuci sendiri, rumah tak tinggal sendiri, saya bangun sopo main, ya enggak? Masa mau bikin fondasi sendiri, ya enggak? Di apa namanya? Tanahnya digali sendiri, pasang fondasi sendiri. Semennya dari siapa? Semennya pasti beli, ya kan? Nah, beda dengan Allah. Allah Ta'ala, kemandirian Allah Ta'ala, bahasa mudahnya seperti itu. Yang binafsi itu mandiri. Kemandirian Allah Ta'ala mutlak, karena memang Dia Sang Maha Segalanya. Di sini dikatakan tingkat kemandirian Gusti Allah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul tidak butuh terhadap sesuatu yang lain. Justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, bahasa Dia binafsihi itu bahasa kitanya mandiri. Nah, bahasa tidak butuh dengan orang lain itu bahasa mudahnya itu kaya. Dengan kata lain, Gusti Allah itu maha kaya. Kaya itu kalau mau diartikan layak taju ila akhir, tidak butuh terhadap bantuan orang lain. Itu orang kaya. Ayat Qur'annya bagaimana sudah lupa. Wa antumul fuqara wa nahnu aghnia wa antumul fuqara. Saya, kami, ya Allah, itu adalah Sang Maha Kaya, dan kamu semua itu butuh orang-orang yang butuh. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya kaya tapi masih butuh terhadap orang lain, berarti dia belum kaya. Orang kaya sekaya apapun pasti butuh orang lain. Misal dia punya perusahaan banyak, jadi bos, ya, jadi konglomerat. Yang mengangkat dia menjadi orang kaya, yang mengangkat derajatnya menjadi orang kaya siapa? Kalau tidak ada orang, betul tidak? Masak batik mau digarap sendiri, dijual sendiri, apa enggak? Apa dong? Makanya ada karyawan, ya kan? Itulah. Gusti Allah tidak butuh terhadap orang lain, terhadap segala sesuatu. Makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yahtaju mongko ora butuh sapa Gusti Allah. Fala yahtaju mongko ora butuh sapa Allah ila makani panggonan. Gusti Allah tidak membutuhkan tempat. Yang menciptakan tempat itu Allah. Ada kata-kata tempat, ada kata-kata waktu atau ruang. Itu yang menciptakan Gusti Allah. Berarti apa? Tempat, ruang, waktu itu butuh sama Gusti Allah. Yang menciptakan Gusti Allah. Kalau tidak diciptakan, tidak ada istilah tempat, tidak ada istilah ruang, tidak ada istilah waktu.
Paham ya? Walalan ora butuh ila mahalen marang panggonan, tegese panggonan mahalen. Walalan ora butuh ila sayin marang suwiji-wiji minal makhlukati saking pira-pira makhluk aslan kelawan babar pisan sama sekali. Aslan itu bahasa kita sama sekali. Jelas tidak butuh sama seperti yang saya sampaikan. Yang namanya tidak butuh itu kaya. Makanya jangan sekali-kali mengatakan diri kita ini orang kaya, walaupun uangnya banyak, rumahnya banyak, mewah-mewah lagi, kendaraannya banyak, isinya mobil sport semua, ya, belum kaya. Cara bahasa kitabnya itu kalau terangkat itu bukan orang kaya. Orang kaya itu kan, ya, kalau mau dipaskan maksudnya ya yang tidak butuh pada yang lain kaya. Misalnya ada YouTuber penghasilannya sampai berapa? YouTuber sekarang yang paling besar berapa miliar satu bulan. Terus mama satu bulannya 10 miliar satu bulan. Kaya enggak? Banyak uang kan? Tapi dia butuh yang lain kan? Butuh subscriber, ya. Kontennya butuh di like. Kan seperti itu, berarti butuh yang lain. Makanya tidak ada istilah kaya. Dan asiknya lagi, sifat kaya itu identik dan bersandingan dengan sifat dermawan. Sifat kaya itu bersandingan dengan sifat dermawan. Kalau memang betul-betul kaya, ya harus dermawan. Paham enggak? Tidak bisa dikatakan kaya kalau dia tidak dermawan, pelit, umpama bisa duitnya triliunan tapi medit. Ada enggak mengatakan dia orang kaya? Tidak. Sugih apa medit? Ya enggak? Tidak dikatakan kaya. Pasti. Makanya kalau ada orang-orang kaya kok nggak dermawan, mohon maaf, jangan dikatakan orang kaya. Ya, kaya harusnya dermawan, ghaniyun harusnya safiyun, agniya harusnya asqiya. Paham ya? Nanti kalau kalian semua jadi orang kaya semua, harus dermawan. Jangan sampai enggak. Nah. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina ghinal qalb walakinnal ghina ghinal qalb. Bukanlah dikatakan kaya itu kaya harta benda. Yang dinamakan kaya itu adalah kaya hati. Sebabnya apa? Ketika dia menjadi orang kaya, faktor hati, kedermawan ini sebagai pemicu. Ya, dia mau nggak melepaskan miliknya diberikan kepada orang lain, rela nggak memberikan hartanya sebagian hartanya untuk berbagi kepada yang lain. Kalau tidak mau berbagi kepada yang lain, berarti sifat kaya ini tenggelam. Secara lahiriah kita orang pas-pasan, ya, orang pas-pasan. Tapi
hati kita ketika melihat orang lain membutuhkan, kita berikan, mau berbagi. Bahasa Cinanya cancung gue nyak nyok. Ya, paham ya bisa ya? Cancung gue nyak nyok. Dermawan. Bahasa Cina itu. Ya. Lahiriah kita orang pas-pasan, tapi kok cancung gue nyak nyok. Orang butuh kasih. Orang butuh kasih berarti dia kaya. Karena kaya itu berangkat dari dalam hati. Karena melihat sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya hanya titipan. Kita bisa tidak merawat titipan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan nikmat terlebih pada Allah taala. Kita mau tidak berbagi kepada orang lain. Paham ya? Semoga-moga sugih kabeh. Tapi jangan lupa dermawan, ya. Nek wis sugih kabeh sok larat karo pondoke. Ya. Transfer 50 juta. Itu ya. Itu Allahumma amin. Mau enggak jadi orang kaya? Hah? Udah. Kenapa? Banyak misalkan. Banyak siapa? Ya. Orang kaya sama orang miskin, masuknya surga juga orang miskin. Ya. Mau jadi orang miskin? Mau. Kon ora cepat mlebu swarga priye? Yang mau dihisab apa ndak ada, ya kan? Mau dihisab ndak ada, makanya les ketika masuk terminal mau klik pertama, tos pemeriksaan pertama. Kamu di dunia hartanya dari mana? Buat apa? Untuk apa? Halal apa haram? Malaikat bawa orang gitu ya. Nah, orang miskin, rumah aja ndak punya. Oh gitu ya, lah mau cari bagaimana udah? Ya saya masuk ke kedua. Orang kaya masuk, ditanya, kamu di dunia jadi orang kaya, dapatnya uang dari mana? Halal apa haram? Korupsi apa usaha sendiri? Kan gitu. Ya kan? Setelah dapat ini halal, oke. Halal terus penggunaannya untuk apa? Nah, oleh duitnya halal. Tapi untuk togel, ngeslot, kan? Insya Allah ada apa namanya siaran langsung sepak bola pasang. Ada ada ya. Dapatnya halal tapi dikurangi begitu enggak. Makanya orang kaya masuknya surga tanpa halal. Sebab hitungannya hisabnya banyak sekali. Lawan miskin wong fakir sing mak hisab apa? Lah supaya orang kaya ini masuk surganya cepat, membantu orang yang kaya dan miskin. Bantu orang miskin, orang fakir dibantu. Ini nanti berterima kasih masuk surga bisa Pak lawan surga mau masuk ke surga ilingan biar aku nanggungnya dibantu karo ini siapa? Citra Salam. Citra Salam dia mau sugih nemen kayak duit triliunan, pabrik 20. Tapi dengan saya oke dibantu ya. Ditarik Allahumma amin. Ya, dan lagi saya sampaikan bahwa sifat kaya itu berdampingan dengan sifat ini kaya
jangan pernah punya keinginan jadi orang kaya, tapi butuhlah jadi orang beda. Butuhlah jadi orang kaya yang dengan kekayaan itu bisa membantu sesama, bisa memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu. Kalau pingin saja, pengen jadi orang kaya, kalau jadi orang kaya, orang sugih, kelalen kabeh tenang, percayakan. Tapi kalau butuh, beda. Saya Allah khusus saya butuh jadi orang kaya yang dengan kekayaan saya bisa membantu perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka jangan ingin jadi orang kaya, tapi butuhlah jadi orang kaya. Allah. Ingin kaya enggak? Ya. Ini tak kasih amalan ya. Saya belum pernah melakukan, soalnya berat sekali, berat. Tapi kalau bisa sukses melaksanakan ini, goal finish jadi orang kaya dulu. Ini saya lihat dari kitab ijazahnya Mbah Yai Sufi. Dia punya kitab, di situ ada keterangan barang siapa membaca surat Fatihah 40 kali atau 41 kali selama 40 hari. Makanya saya sampaikan, saya aja belum bisa melakukan, berat sangat. Dan itu jaminan. Baca surat Fatihah 40 dalam keterangannya 4 kali kita Khazinatul Asrar itu 40 kali selama 40 hari dalam satu majelis. Lau mama kentut wudu diulangi dari awal. Surat Fatihah 40 kali selama 40 hari dalam satu majelis sekali. Itu kalau dibaca mungkin sekitar 2 jam. Mungkin sekitar 2 jam. Kalau saya yang baca Fatihah 14 kali aja itu 45 menit. 14 kali surat Fatihah itu 45 menit. Nah kalau 41 berapa? Lama. Ada yang mudah lagi. Tiap selesai sholat asar, tapi ini istiqomah setelah selesai membaca surat Fatihah 14 kali setelah sholat asar. Paham ya? 14 kali. Membaca surat Fatihah 14 kali setelah selesai sholat asar sama dengan membaca surat Fatihah 41 kali. Keistimewaannya 14 kali setelah sholat asar sama dengan 41 kali surat Fatihah. Semua itu jaminan kaya, tenang, jaminan kaya harta. Tidak orang ada buktikan, tapi buktikannya nanti setelah pulang, ya, setelah pulang jangan dibawa dilaksanakan sendiri dan sampai ngaji. Ini orang ngaji, orang tidak begini. Saya biasanya cuma menyampaikan saja, tapi saya belum pernah melakukan, berat sekali. 40 hari itu berat mas, itu 40 hari berat. Dan perlu diingat, selama perjalanan 40 hari pasti ada gangguannya. Kuat apa enggak, pasti ada gangguannya. Yo hitung-hitung kita kerja sama Gusti Allah. 3 jam kerja sama kita
3 jam gajinya berapa, dibayar berapa, misalkan becak 3 jam dapat berapa, 100.000 bonus. Nah kita kerja sama Gusti Allah 3 jam, 3 jam itu berapa kita kerja sama Gusti Allah. Yang bayar siapa? Yang bayar Gusti Allah langsung. Kalau misalnya perhatian Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa huwa mongko utawi Gusti Allah Al-Ghaniyu iku zat kang sugih, Al-Ghaniyu iku zat kang sugih, zat yang tidak butuh dengan yang lain. Al-Ghaniyu iku zat kang sugih kang ora butuh angkul lisein saking saben-saben suwi-suwiji. Gusti Allah itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Wa kullu syai'in utawi saben-saben suwi-suwiji muhtajun. Kang butuh ilaihi marang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhtajun iku kang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sin soal kaifa iku hale kaya apa yang itikad utawi itikad di hayatillahi kelawan gesane Gusti Allah. Sifat kesane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab. Dua utawi ati-atikot. Anak tak kita iku yen neko dadi sapa kita. Anak Allah Ta'ala yang seduhune Gusti Allah Ta'ala. Hayung ditunggakkan sugih. Qadar dan kang kesang. Kesang apa kesang? Hidup. Hayung ditunggakkan kesang. Wa anna hayat Allah seduhune kesang Allah Ta'ala. Laisat iku ora ana apa hayat lalu kahayatina kaya urip kita. Hidupnya Allah tidak seperti hidup kita. Fa inna hayatana mongkostune urip kita biwasa kita iku kelawan pira-pira lantaran. Hidup kita itu pasti butuh perantara paru-paru, perantaraan udara, ya, oksigen, kita sesak nafas untuk tabung oksigen. Kaca royani dami kaya dene mingine ketik warna fasilan ambekan. Hidup kita membutuhkan perantaraan seperti mengalirnya darah. Kita butuh mengalirnya darah, ya. Manusia hidup tapi darahnya tidak mengalir, tidak ada peredaran darahnya. Orang mati namanya, karena mati darahnya sudah tidak mengalir. Hidup kita butuh pergerakan detak jantung. Kalau jantungnya sudah tidak berdetak, berarti namanya mati. Dan butuh dengan nafas. Wahayatullah subhanahu wa utawi besani Gusti Allah subhanahu laisa ora ana apa hayatullah biwasa upati syai'in iku bener-bener kelawan lantaran siji-siji. Hidupnya Allah betul-betul tidak membutuhkan perantaraan sesuatu. Wahia utawi hayatullah qadimatun iku akan dingin yang dahulu, bagiatun kang langgeng, layal hakuha kang ora ketemu ing hayatullah al-adamu apa sifat ora ana wa ta'ala lan perubahan
Islam tahun 2011. Hidupnya Allah tidak akan bertemu dengan kerusakan dan perubahan. Beda dengan hidup kita. Hidup kita butuh perantaraan. Hidup kita pasti nanti akan menemukan, akan mencapai ketiadaan. Hidup kita pasti akan ada perubahannya. Ya. Gak usah jauh-jauh dari kita. Mungkin umur 22, 25 masih gagah, masih ganteng, masih tampan, masih cantik, kulitnya masih kenceng, ya kan? Naik umurnya 30 tahun, gimana? Kulitnya sudah mulai kendor, ya kan? Oke lah, badan keker, tapi tulang sudah berubah. Ya, tulang sudah berubah. Naik lagi umur 40, pasti ada perubahannya lagi. Bangun tidur, tulang pasti pateng letik. Ya, pateng letik. Tahu pateng letik nggak? Pateng letik bahasa Indonesia bunyi-bunyi ya. Ya. Retak. Retak. Nah, ada bunyi-bunyi. Naik lagi umur 50, yang tadinya kulit wajahnya kenceng, masih tampan, cantik, nah berubah. Gimana? Repot, yang ngomong sama sendiri lo ya. Bahasanya apa? Koyok kulit jeruk. Tahu kulit jeruk? 50, 60, 70. Membaca tulisan aja sudah disambung, ya. Membaca tulisan, oh saya sudah disambung, saya baru 45 tapi sudah disambung. Sin soal jam berapa ya?